Jadi udah kebayang ya. Ini kalau Anda lihat ya, kita mulai dulu dari yang non stasioner ya. Nah, non stasioner itu gampangnya kalau Anda lihat ini ya berubah terhadap waktu. Ya ini kan prosesnya acak dan berubah terhadap waktu. Nah, Anda lihat ini trial 1, trial 2 sampai trial N ya. Jadi sinyal acak itu eh, apa? Setiap satu tampilan seperti ini identik dengan kalau kita ngomong di random variable itu satu sampel ya, ngambil satu sampel dari populasi. Jadi sampelnya itu adalah sinyal gitu. Nah, ini ada N pengambilan N sampel misalnya ini ya. Nah, ini non stasioner ini berubah terhadap waktu. Kalau stasioner itu dia konstan ya. Salah satu cirinya ya kalau Anda lihat, nah kalau ini bentuknya rata-ratanya kan bentuk sinus itu. Nah ini contoh yang stasioner di atasnya ini. Nah ini stasioner ini, tetap ya. Nah kalau ini stasioner dan ergodik. Jadi kalau Anda mengambil rata-rata terhadap trial 1 sampai trial ke 1000 ini namanya ensemble statistik. Ya, itu akan sama dengan kalau Anda ngambil rata-rata satu trial ini ada rata-rata ya, time series statistik. Itu nah, kalau sudah dimisalkan ergodik itu enak ya. Kalau proses stasioner proses stokastik itu ergodik dari satu sampel kita bisa menyimpulkan minnya, variansnya, kita gambar distribusi misalnya. Ya. Jadi tadi definisi ergodik itu dua ya. Ekspektasinya bisa, ekspektasi XT kali XT delta T ini ya. Ini yang biasanya disebut auto covariance ya. Covariance terhadap dirinya sendiri, sinyal yang sama ya. Nah, ini joint probability density functionnya itu bisa diambil dari time series-nya. Ya. Kalau joint probability density function antara sinyal itu dan sinyal itu sendiri ya pada delta T. Jadi ensemble statistik dan time series statistik stasioner tetap dan sama. Ya. Nah, kita biasanya akan fokus pada yang stasioner. Yang non stasioner itu sulit ya. Jadi kalau kita bicara untuk Kalman filter itu biasanya untuk yang stasioner. Dan untuk lebih mudah lagi untuk pengukurannya mengambil apa statistiknya atau probability density functionnya kita asumsikan dia ergodik. Nah ini contoh lagi yang proses non stasioner ini bukan minnya yang sinus tapi variansnya. Ya. Nah nanti kita akan banyak berhubungan dengan yang stasioner seperti ini ya untuk Kalman filter ini.
Dan belum akan membahas yang non stasioner. Itu nanti bahasan yang lain. White noise gitu, draw-nya, draw pengukuran itu dianggap stasioner. Nah, ini contoh histogram dari proses random atau random processes ya. Nah, itu mengenal beberapa jenis proses awal. Nah, di dalam random proses itu ada fungsi covariance dan korelasi. Ini definisinya. Nah, ini perhatikan ya bahwa ini ekspektasi dari X dan X, tapi waktunya beda. X pada waktu T1 dan X pada waktu T2. Itu disebut correlation auto correlation. Korelasi terhadap sinyal itu sendiri, tapi pada waktu yang berbeda. Itu disebut auto correlation. Ya. Ekspektasi dari XT1 dan T2 yang kalau dikeluarkan untuk eksplisitnya ya joint probability density function X pada waktu T1 dan T2 kali X pada waktu T1 dan X pada waktu T2 diintegrasikan di seluruh dx T1 dx T2. Ini kadang-kadang diberi simbol, didefinisikan dengan simbol seperti ini. Mungkin kita bacanya psi atau apa ini ya. Coba nanti dicek ya di huruf Yunani. Nah, ini nanti akan sering kita gunakan ya di Kalman filter ya. Tapi di Kalman filter yang akan sering kita gunakan matriksnya. Ini kan baru sinyal skalar. Nanti yang akan banyak kita gunakan sinyal random proses tapi yang vektor ya. Nah, sekarang kita meningkat ke autokovariansi. Mirip tapi ini dikurangi dengan minnya ya. XT1 dikurangi minnya. XT2 dikurangi minnya baru dikalikan diekspektasikan. Oke. Nah, jadi kalau T1-nya sama dengan T2, maka autokovariansi akan berubah jadi variansi. Ya. Kemudian yang disebut cross kovariansi antara dua proses X dan Y. Rumusnya mirip dengan kovariansi tapi ini antara dua proses pada waktu T1 dan T2. Ya. Nah, kalau T1 sama dengan T2 nanti ini akan berubah jadi sigma XY seperti biasanya di dalam baca biasa ya. Kalau T-nya sama. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan fungsi covariance di proses yang stasioner.